kita dengan Allah dengan apa? Sholat, betul apa enggak? Zikir, muraqabah, betul apa enggak? Ini cara kita bertemu dengan Allah. Karena kamu sering ketemu, akhirnya tumbuh kecintaan. Tapi kalau kamu sudah jarang ketemu, maka setelah timbul kemurkaan. Percaya apa enggak? Pak, semakin engkau rajin ibadah, apa yang kau rasakan? Tenang, Pak. Apa yang kau rasakan? Ada kerinduan kepada Allah, betul apa enggak? Tapi semakin kamu meninggalkan, kau semakin jauh. Semakin jauh, kau akan semakin berada dalam kesesatan. Percaya? Percaya atau tidak? Maka dari itulah di tempat ini Allah berikan kita petunjuk. Di tempat ini Allah berikan kita hidayah. Yang tadinya tidak kenal menjadi kenal, yang tidak tahu menjadi tahu, yang tidak istiqomah menjadi istiqomah, yang tidak ahli dzikir menjadi ahli dzikir. Patut kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Disadari atau tidak, pengajian dzikir Al-Baghdadi telah ikut mewarnai makmurnya Islam di Indonesia ini. Sadari atau tidak, imam-imam manaqib, betul? Betul? Telah ikut mewarnai makmurnya Islam. Apa cuma zikir manaqib? Tidak. Ada torekon, ada ratib yang nanti malam apa ini? Malam Rebo ya di Alizas, tempatnya Kiai Ade Fatahillah Rois Suriah NU ya. Nanti Abah datang. Jadi kalau bahasanya itu engkau cinta, aku cinta, kan gitu. Prinsip kita seperti itu, benar gak? Engkau cinta, aku cinta. Ketika engkau dan aku sudah saling mencinta, engkau adalah aku adalah engkau. Kau dan aku adalah satu. Wahad fil mahabbah, satu dalam cinta. Kalau sudah satu dalam cinta, nafsi ala nafsik, nafsik ala nafsi. Betul gak? Jiwaku adalah jiwamu, jiwamu adalah jiwaku. Rasaku adalah rasamu, rasamu adalah rasaku. Rasa kepada Allah. Betul. Rasa kepada Allah. Kepada Allah. Cinta itu harus dimiliki. Seperti aku bilang, cinta harus memiliki. Salah kalau orang bilang cinta tidak harus dimiliki. Ada yang bilang begitu? Banyak. Cinta tidak harus dimiliki. Salah. Cinta harus memiliki. Kalau kamu tidak memiliki, kamu tidak akan ada pembelaan kepada cinta itu. Saya mencintai kambing saya mencintai ayam saya mencintai misalnya peliharaan saya, maka saya akan merasa memiliki itu, makanya akan saya jaga. Tapi perlu diingat ya, cinta harus saling memiliki, tapi tidak harus menikmati. Ini yang perlu digarisbawahi. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Aku mencintai seluruh jamaah ini, begitupun jamaah. Tapi yang aku mencintai semuanya, tapi apa ya? Hah? Nah, tapi tidak harus menikmati. Saya mencintai kambing, masa saya nikmati kambing? Gitu. Nggak mungkin dong. Bahkan kalau orang sudah cinta ke kambingnya, dipotong nggak bakalan mau dia makan dagingnya itu. Betul apa enggak? Jadi cinta harus dimiliki, tapi cinta tidak mesti menikmati. Karena kalau kamu sudah merasa memiliki, sama dengan di tempat ini, kamu merasa memiliki Al-Baghdadi. Karena kamu merasa memiliki Al-Baghdadi, kita ngecor, semua datang ramai-ramai. Betul? Kenapa? Bukan milik kamu kok. Milik Al-Baghdadi? Tidak dong, itu juga milik saya. Karena saya mencintainya, sehingga kamu rela berkorban demi yang dicinta. Setuju itu? Setuju? Ini tempat ini begini ya, karena adanya cinta kamu merasa memiliki ini. Betul apa enggak? Ketika ngecor ini datang, ada yang nyumbang sekian, ada yang pada datang kerja bawa makanan. Apalagi waktu bangun ini siang malam itu jamaah datang, ada jam 3 baru datang ngangkut tanah. Kenapa? Karena merasa memiliki. Inilah dahsyatnya cinta. Kamu sudah memberi kepadaku wujud cintamu,
aku pun ingin memberi kepadamu. Bukan hanya dengan doa, saya ingin dengan perbuatan saya. Untuk itu, sekali lagi saya bilang, alhamdulillah sudah ada 500-an yang sudah daftar. Berarti 2 minggu, terakhir malam minggu besok ya. Saya butuh 1000. Wallahi wan nabi, asal ikutin apa yang saya sampaikan. Punya militan 3 bulan jadi pengusaha sukses, 3 bulan modalnya sudah miliaran. Masa iya Pak? Ya udah saja, paksa kamu percaya kok. Buktikan aja kalau tidak percaya nanti. Betul. Tak harus bicara, cukup lewat rasa. Jangan banyak kata, kalau memang cinta udah ikut saja. Imam-imam sudah daftar belum? Hah? Imam saya wajibkan. Karena kalau sudah nanti imam nggak ikut, ya udah berikutnya nggak ada, dia udah di belakang aja, udah ngikutin nanti. Saya cuma butuh 1000 orang ini nanti yang bisa menjadi apa namanya? Lokomotif terhadap jamaah-jamaah yang lain. Penasaran? Apa? Ya namanya juga rahasia. Itu nanti, jadi setelah malam minggu besok baru saya umumkan kapan kumpulnya. Betul apa enggak? Disitulah saya akan buka rahasianya. Sekian tahun aku simpan ini. Ketika ekonomi hancur, ekonomi sekarang babak belur, yuk kita muncul dan bangkit. Disitulah kamu akan dilihat oleh banyak orang. Kalau semua orang maju ke depan, kamu jangan ikut maju, kamu gak kelihatan. Ketika orang mundur, kamu maju, baru kamu kelihatan. Ini saatnya, kesempatan, saatnya sini. Biar juga orang tahu. Dan ini bukan konsep siapa-siapa, ini mutlak konsep Junaidi Al-Baghdadi. 3 bulan akan menjadi pengusaha sukses. Penasaran? Penasaran? Ya udah daftarin. 800.000 bukan buat saya, buat kamu kok. Nanti walau pada dianggapnya diambil saya. Enggak, saya akan tunjukkan jalannya. Orang mau ke Surabaya, ya. Kalau enggak tahu jalannya muter-muter apa enggak? Nyasar apa enggak? Nah, kamu mau ke sini, kalau enggak tahu jalannya, nyasar enggak? Kadang nanya ke orang, ditunjukin salah. Kalau yang ditanya orang yang enggak senang. Saya punya Google Map-nya supaya kamu tahu jalannya itu. Kalau sudah pakai Google Map, inilah Google Map-nya ini. Ini ketik ini, baru ke sini tuh jalannya. Gampang apa enggak? Gampang apa enggak? Gampang. Saya simpen nih berapa tahun ya? Hampir 7 tahunan saya simpen. 7 tahun saya simpen. Saatnya nanti akan saya tunjukkan kepada jamaah. Kan sudah ada yang bertahun-tahun ini ya. Bagi yang 1000 orang sesudahnya, ini setelah 1000 orang, jangan kecil hati yang lain nanti. Tenang aja, karena yang 1000-nya akan menjadi penunjuk jalan kalian, yang akan bawa kalian juga kepada kesuksesan. Estafet, gak usah khawatir. Apa sih bang? Pokoknya bim salah bim, abrakadabra, semprong bolong anyem-nyem. Iya bener. Saya mau tanya itu. Jadi orang mencari uang ada dengan akal, dengan apa otak, ada dengan otot. Iya enggak? Orang yang bekerja pakai otot, dia kerja seharian paling berapa gajinya. Tapi orang yang pakai otak, kadang duduk di kursi sekali pencet dia bisa menghasilkan uang jutaan. Nah, pilih yang mana? Hah? Pilih kamu yang capek, apa kamu cukup diam tapi uang nanti akan datang menghampirimu. Pokoknya nanti satu-satunya tak kasih babi ngepet semua. Siap jadi babi ngepet? Coba yang siap macung.
Iya sudah, tenang aja, babi ngepet lah, tenang aja. Nanti yang lain bagian nyalain lilin, yang seribu nanti tak jadi babi ngepet. Enggak, masalahnya jadi babi ngepet. Tapi nanti orang akan mengatakan pada kamu, wah jangan-jangan dia melihara babi ngepet. Pasti ngomong begitu. Mana mungkin dalam sekejap dia jadi pengusaha. Betul nggak? Betul apa enggak? Biarin. Kalau itu apa maunya Junedi apa maksudnya? Biarin aja. Kamu nggak maksud nggak usah bahas. Pengen tahu nanti sudah. Setelah malam minggu besok saya umumkan kapan kumpulnya. Tapi bawa yang saya bilang berapa itu? 800.000 bawa duitnya ya. Nanti saya bilang bim salah bim abrak-abrak suruh numpuk gitu. Mas Tanjung. Biarin deh, nanti kan biarin macam-macam, dugaannya macam-macam. Semakin banyak orang yang menuduh macam-macam, semakin suka saya itu. Saya semakin semangat. Kenapa? Mustajab doanya orang ketika banyak orang yang memusuhi, banyak orang yang membenci, banyak orang yang memfitnah. Disitulah mustajabnya doa. Hidup jamaah manakib. Luar biasa. Jadi terakhir malam minggu besok ya, bah saya pingin banget sudah kalau kamu, jadi sudah diatur kok sama Allah siapa nanti yang jadi yang 1000 ini nanti ya. Saya cuma butuh 1000, nanti bukan 1000 orang, 1001, karena yang satunya adalah saya. Kenapa harus 1001? Harusnya 1001. Tapi kan satunya saya harus di dalam, sebab rohnya saya di situ. Jasad gak ada rohnya kan mati. Saya rohnya di dalam. Jadi totalnya 1000. Yang 1000 kalian, yang satu adalah saya. 1001 macam cara orang mencari makan. Dari menjual koran sampai jual kehormatan. Ya biar gak jual kehormatan. Ada 1001 kisah, 1001 malam, kisah 1001. Jadi dari 1001 yang satunya adalah Abah, yang 1000 kalian, yang satu ini saya. Tanpa yang satu, yang 1000 dah hidup. Tanpa yang satu, dunia ini gak ada. Tanpa yang satu, kamu dan saya juga gak ada. Siapa yang satu? Iya. Keburu nggak? Keburu itu. Nanti kalau pokoknya malam minggu terakhir, rencana saya pas malam tahun baru Islam. Nanti kumpulnya itu siang apa malam maunya? Malam. Saya coba. Malam, Pak. Siang apa malam? Malam. Kalau saya maunya malam. Ya, kita akan memulai dengan saat pintu langit terbuka baru teng 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 gitu. Setuju? Setuju. Kan tanggal 20 itu ya. Malam Jumat lagi. Jumat apa itu? Jumat lagi. Ya, malam Jumat itu pas malam lahirnya Abah itu. Waktu Abah lahir itu lahir sendiri. Bener, gak waktu temen Abah itu lahir itu. Sendirian itu. Hah? Tanggal 15? Berarti tanggal 15 malam minggu. Pas ulang tahun Abah itu. Ulang tahun yang ke-42 saya. Nah, 37. Bener gak percaya? Nanti ulang tahunnya jangan disebut angkanya ya. Pokoknya ulang tahun aja gitu. Jangan disebut angkanya juga. Kalau nanti nanya ulang tahunnya berapa Abah? 45 gitu. Kalau yang nanya berapa? 40 gitu. Yang bener berapa sih Junedi itu ya? Usia boleh juga boleh tua ya, tapi jiwa harus tetap. Apabila Anda mau awet muda, kan gitu. Coba dengarkan saya punya bicara.
Usahakan selalu gembira, walau sesen pun uang tak punya. Kalau perlu banyak-banyaklah tertawa, tetapi jangan seperti orang gila. Jadi yang cepat tua itu yang sedikit tertawa itu. Bagi yang sudah tumbuh uban di kepala, walau sudah tua, coba berjiwa muda. Kena nafas putih lagi. Juga bagi orang yang tak bergigi lagi, pasang gigi palsu kembali muda lagi. Apabila mau mendengar nasihat saya, pasti Anda akan merasa hasilnya. 10 tahun kan lebih muda dari usia Anda semula. Betul enggak? Kan nggak kelihatan tua-tua amat ya. Iya, caranya ngetes itu apa begini. Kalau apa pengen ngetes itu saya masih laku nggak ya? Caranya gini, ke mall, ya, coba godain cewek itu, Mbak. Ngodain cewek, caranya ngodain gampang kan, Nas. Misalnya belanja di mall, lebihin uangnya itu banyak. Begitu sudah lebih banyak, Mas lebih Mas, udah Pak lebih Pak, udah buat kamu aja. Ada nomor teleponnya, dia ngasih berarti masih laku. Kalau sudah nggak, waduh, sudah duit saya aja nggak laku, nggak dicanda, jangan dipraktekin. Jadi kalau kamu pengen ngetes kamu sudah tua apa masih muda, kamu tanya sama istri kamu. Mak, saya kelihatan tua apa muda, Mak? Tua apa kurang ajar kamu, Mak? Kalau kamu aja udah ngomong tua, gimana orang lain, Mak? Gitu. Saya tanya kuminya itu, Abang masih kelihatan muda apa tua aja? Jawab buruan, jangan mikir, salah jawab kamu, tak kasih belanja kamu. Yang penting satu jamaah, ya, usia bertambah usia harus bertambah baik akhlaknya, betul. Karena innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Bukan bertambah usianya ilmunya bertambah. Maaf lah ya, ilmu kita ini kalah kan. Iblis itu lebih pintar daripada kita. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Iblis lebih pintar dari kita, setan lebih pintar dari kita. Percaya apa enggak? Percaya apa enggak? Berapa banyak di antara kita itu kadang ketipu sama setan? Berarti setan lebih berapa banyak orang ketipu, betul apa enggak? Jadi setan lebih pintar. Jadi kalau bahasanya ini, kalau masalah ilmu, ya, kadang setan lebih pintar ilmunya dan lebih pintar daripada kita. Betul apa enggak? Percaya apa enggak? Ketika Barsiso itu digoda oleh setan, oleh iblis, setan, benar enggak? Jadi Barsiso itu orangnya sok tidak mau kalah, paham nggak? Dia maunya tuh jangan ada orang yang paling hebat dari selain dirinya, itu namanya Barsiso. Dia tadinya tuh punya murid itu 60.000. Kalau zikir di daun-daun itu muridnya di atas apa ya? Kayak pohon kelapa atau ada ininya atau daun pisang, bisa di atas itu muridnya. Hebat nggak itu? Nah, saking hebatnya, dia tuh merasa paling hebat dan dia tidak mau kalau ada orang lebih hebat dari dia. Sampai dia pernah ngomong begini, ya Allah, sebenarnya yang pantas dan layak jadi nabi itu saya ketimbang Nabi Musa. Kan gitu. Awal mulanya dari situ. Merasa lebih hebat, sombong. Hanya dikoda lah sama iblis. Gimana caranya kalau ada orang wiritan duduk 2 jam, dia bisa duduk 3 jam. Barsiso ini. Kalau ada orang tirakat 3 hari 3 malam, dia bisa 4 hari 4 malam. Pokoknya dia maunya selalu di satu ketika dia sedang berzikir, apa namanya? Tirakat. Di situ ada seseorang yang juga ikut berzikir di dekatnya.
Sudah sehari semalam, orang ini juga gak bergerak sampai sehari semalam. Sampai Persis itu kalah, ya kan? Kalah. Sampai kalah akhirnya apa? Saking kalahnya dijawab, kalau kamu pingin kayak saya, ikutin saya. Katanya iblis. Gimana caranya? Nanti minggu depan saya ceritakan. Zaman sekarang semua terlalu panjang ceritanya. Sampai akhirnya Persiso mati kafir. Besok malam minggu besok, oke? Sinetron aja bersambung. Nah kecuali kalau pengajian maulid di mana yang hadir itu bukan para, kalau ini bukan hadirin, ini para muhibbin, betul enggak? Para pecinta. Kalau yang hadir harus tuntas ceritanya waktu itu. Kalau ini besok bisa nyambung lagi malam minggu besok. Setuju ya? Tagih besok, Pak Persiso gitu ya. Ada seorang wanita ahli ibadah masuk neraka. Siapa tuh Pak? Ya besok juga. Ada seorang ahli maksiat masuk surga. Ya, wanita ahli maksiat, laki-laki ahli maksiat justru masuk surga. Siapa itu Pak? Besok juga malam minggu. Jadi malam minggu besok isinya cerita. Betul nggak? Tanggal 15 malam minggu besok. Ya cerita besok itu. Mau dilanjut? Hidup jamaah manaqib. Luar biasa. Luar biasa. Rasanya kayak Nanang kurang pas kalau enggak. Ya gantian dong. Sekarang saya ngerokok, kayak ngomong. Makanya Abah pernah cerita ya, jangan pernah benci sama terasi karena baunya. Karena yang bikin bau bukan terasinya yang bau sebenarnya, hidungnya orang aja yang menciumnya bau, betul kan? Terasi ini kan nggak bau itu, betul kan? Hah? Gimana? Iya nggak bau. Begitu tahu rasanya terasi, oh akhirnya bikin kolak kasih terasi. Kasih terasi. Jujur aja, beliau ini dulunya kurang simpatik sama Abah. Kenapa? Ya karena bau yang dicipratkan ke sana tuh bau gak enaknya, betul gak gitu? Bau gak enaknya, bukan yang enaknya, bukan rasanya, baunya yang diberikan ke sana. Tapi begitu tahu terasi ini, kalau saja aku tahu apa itu begitu, tak mungkin aku dulu menjauh darimu. Gitu. Tapi apa tuh lebih suka yang begitu jamaah? Daripada ketemu pertama jatuh cinta, tapi akhirnya berpisah. Itu namanya su'ul khotimah. Tapi dari awalnya kurang baik, ketemu belakangnya jadi baiknya, ini namanya husnul khotimah. Banyak juga jamaah ini yang tadinya suaminya, istrinya, wah bencinya luar biasa sama apa? Ada nggak? Yang tadinya suaminya nggak suka banget, pulang ngaji dimarahin. Ada? Begitu sudah tahu rasanya, dia lebih gila cintanya daripada istrinya. Cinta itu aneh tapi nyata. Anehnya nggak bisa dilihat. Cinta bisa dilihat apa enggak? Enggak bisa. Cinta tidak bisa dilihat. Cinta tidak bisa diraba. Tapi cinta dapat dirasa. Begitu juga Allah. Allah tidak bisa kamu lihat. Allah tidak bisa kamu raba. Allah tidak bisa kamu sentuh. Tapi keberadaannya bisa kamu rasakan. Maka dari itu tak harus bicara, cukup lewat rasa. Jangan cuma kata, kalau memang cinta. Di mana hadirmu saat ku sedang merindu. Tampakkan wajahmu, temani dalam sepiku. Jadi makanya kenapa kalau malam saya nggak pernah tidur, saya tak akan biarkan Allah itu sendirian. Yang lain tidur saya melek, nemenin Allah gitu. Bener dah gitu. Mana hamba-hambaku kok pada tidur katanya.
Begitu Junaidi melek, makanya gini lagi ya. Setiap jam 12 ke atas itu kan malaikat tuh diutus sama Allah kan Kiai. Diutus untuk membagi rezeki. Malaikat bagikan ini rezeki. Kepada siapa? Para kiai, para hamba-hambaku, para haji, para ahli ibadah. Turun. Hanya yang ahli ibadah, kiai tidur, ahli ibadahnya tidur, pak hajinya tidur, pak pulang lagi. Kenapa dibawa pulang malaikat? Semua tidur ya Allah. Satu pun kan gak ada, kena anak tidur. Kenas tidur, kok tidur? Yang tidur lah, boleh kelamaan tidur. Nah, Pak lagi, siapa yang mulai? Maling udah kasih maling aja. Makanya, malaikat itu sudah hafal di sini. Itu dia bawa rezeki, diutus malaikat, diutus Allah. Langsung taruh udah di sini. Jadi bagi aja di sini kan, ngapain motor-motor? Ini dalam bener dia nggak pernah tidur kan gitu. Taruh di sini, jadi di sini lah bagi-bagi aja lah gitu kan. Jadi udah langganan, begitu mulai jalan, mana? Nganterin rezeki dari Allah. Nah, taruh al-Baghdad itu kan, yang lain masih tidur. Tapi tidur, dapat juga, dibagiin juga kan ya? Bener itu, bukan bohongan apa itu. Jadi Allah tuh kirim malaikat. Makanya kalau bisa, ya, gak usah melek malam lah. Makanya untuk melek malamnya saya mewakili jamaah manakib. Karena kamu besok kerja, udah kamu tidak usah melek. Yang penting subuhnya kamu jangan sampai telat. Paham ya? Karena besok paginya kerja. Kalau nanti kamu melekan pagi kerja ngantuk, bahaya kalau ngantuk. Kalau telat kerja sering telat dipecat, di PHK kamu nanti. Nyari kerjaan susah sekarang, ya. Apalagi nyari kerja, nyari jodoh susah sekarang itu. Susah apa enggak? Kagak. Gampang sekarang itu. Bang, SMS siapa ini bang? Kan gitu ya. Kok pakai sayang gitu. Dulu SMS, sekarang WA ya. Bang, WA siapa ini abang? Temen inilah, temen itulah, pokoknya alasnya abang tuh banyak macam. Tapi sayang abangnya tuh gak bisa menciptakan lagu untuk Neng WA siapa ini ya Neng, katanya gitu juga ya. Saya mau bikin jawabannya itu lah. Jamaah manakib? Siap? Siap. Siapa yang siap sukses? Saya Pak. Siapa yang mau sukses? Saya Pak. Siapa yang mau sukses? Saya Pak. Oke. Sekali lagi. Masih semangat? Semangat. Siapa yang mau sukses? Saya. Siapa yang mau sukses? Saya. Jamaah manakib semua bikin sukses. Betul? Betul. Al-Fatihah. Iya kan Abu Ya udah, jangan.